Kita akan bacakan firman Tuhan terdapat dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 8 mulai ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tuhan Yesus baik buat kehidupan kita. Makanya kalau kita lihat di sini, ketika kita dipimpin oleh Roh Allah, adalah anak-anak Allah yang seperti kemarin saya bahas, maka kita juga Tuhan berikan suatu roh yang berani atau keberanian karena ada Roh Allah dalam hidup kita. Kenapa berani? Karena kita benar, saudara. Orang yang berani karena benar itu luar biasa. Berapa banyak kali ada orang yang salah tapi berani. Kok bisa ya, saudara ya? Saya punya pengalaman, saudara ya. Kalau ada orang yang menakut-nakuti saya, mengancam saya, dan itu keluarga loh. Jauhkah itu, dekat? Ya. Dan ketika terjadi pemikiran, bisa jadi takut, tetapi roh di dalam saya tidak terima, saudara. Kenapa? Karena yang benar kok takut loh. Kalau orang yang salah aja bisa berani bertahan gitu ya, udah salah berani banget. Nah apalagi kita, kalau kita benar, jalani hidup itu, jangan takut. Bedakan mana kasih, mana ketakutan, saudara. Berapa banyak orang sering mengatakan, oh kasih kok kita kepada dia, jadi kita tidak boleh begini begitu. Padahal ketakutan. Bedakan, saudara. Kalau saudara anak Tuhan, kau bisa membedakan roh di dalam kamu lebih besar daripada roh ada dalam dunia ini. Dan karena kasihmu, maka engkau bisa berani bertindak supaya yang salah itu bertobat. Itu ya, saudara ya. Makanya kalau kita diperbudak lagi oleh roh dunia ini, oleh roh yang lain, roh dunia ini, roh setan, maka engkau bukan lagi dipimpin oleh roh Allah. Berarti ada dosa-dosa dalam hidupmu. Ada hal-hal yang kau sembunyikan, yang kau tidak bisa jujur dengan dirimu. Hati-hati. Jadi kalau saudara sudah berani menatap orang, saudara sudah berani untuk bisa berkata-kata ya di atas ya, tidak di atas tidak, wah luar biasa, saudara. Itu berarti dikatakan kau dipimpin oleh roh Allah. Maka engkau tidak takut lagi, karena engkau menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Kenapa? Anak Allah itu punya kuasa loh, saudara. Anak Allah itu punya otoritas dalam nama Yesus. Amin. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa, seperti lagu tadi. Kita berani juga memanggil dia Bapa, dan kita tidak ketakutan karena Bapa mau menghukum kita atau mendisiplinkan kita. Kita berani, kita katakan Tuhan, aku sudah berusaha. Aku tahu Tuhan punya rencana dalam hidupku, dan kalau aku berusaha dengan sesuai firman Tuhan, Tuhan akan bekerja dalam kehidupan saya. Dan ada orang mengancam, ada orang menakut-nakuti, ada oknum-oknum yang ingin melakukan hal yang tidak baik, tidak terjadi. Kenapa? Tuhan menjaga kita seperti biji matanya. Kita anaknya. Ya Aba, ya Bapa. Berarti begitu dekatnya kita dengan Tuhan, kita sampai memanggil dia Bapa. Bapa yang baik. Tidak sama dengan dunia ini, Bapa yang mungkin kalau saudara punya pengalaman Bapa yang tidak baik. Tapi kalau engkau berdoa kepada Bapa yang baik, Bapa yang tidak baik di dunia ini pun akan bisa diubahkan oleh Tuhan. Haleluya ya, saudara ya. Nah kemudian dikatakan kita bersaksi kok dengan roh itu ya, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Apa ciri-ciri anak Allah? Yaitu kebenaran yang kau lakukan, kejujuran, buah-buah kebenaran, buah-buah pertobatan. Ya yang baik-baik, semua itu adalah ciri-ciri anak Allah. Nah jadi ketika engkau bersaksi lewat perilaku-perilakumu, orang tidak dapat bisa mengganggu engkau, menggugat, mengganggu engkau. Ya, ada beberapa orang ingin menjatuhkan saya dengan mengatakan terbalik, oh ajaran sesat, kemudian apa lagi ya, nggak benar nih orang, ini orang ABCD banyak, saudara. Saya tidak takut, saudara. Kenapa? Engkau merusak nama saya, engkau lupa aku anak Allah. Nggak mungkin Allah tidak bela, Bapa tidak bela, nggak mungkin. Selama saya hidup selalu banyak pembelaan Tuhan. Tidak mungkin gampang orang bisa merusaknya. Ya,
Jadi kalau orang ada berita-berita hoax, tenang aja, mungkin maksudnya Tuhan untuk viralkan, tetapi tidak pernah terjadi hal yang jahat itu pada kita. Kalau memang kita tahu itu, kita tahu kita punya Tuhan yang besar. Dia akan memakai cara-cara apapun untuk rekahkan yang baik-baik. Amin, haleluya. Maka kita juga akan adalah disebut ahli waris, ya, menerima janji-janji Allah. Loh, kita melakukan yang baik, kita dipimpin oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah. Nggak mungkin dong kita menerima janji-janji palsu. Kita terima janji yang baik dari Tuhan. Manusia bisa berubah. Janjinya A, B, C, D ternyata tidak seperti itu. Wah, saya sering mengalami juga, tapi saya tenang. Kenapa? Berarti Tuhan tidak kehendaki. Orang berjanji begini, begitu gitu ya. Tentang pelayanan saya diberkati dalam hal begini. Ternyata tidak. Ya saya cuma berpikir dia manusia. Tuhan tidak mengizinkannya. Karena Tuhan ingin menjadikan saya alatnya Tuhan. Bahwa berkat itu dari Tuhan tanpa aku dijanji-janjikan oleh orang lain. Bisa seperti itu sudah. Ya, nah janji Allah yang paling benar dalam hidup kita, yang paling benar-benar digenapi ya saudara, sesuai firman Tuhan. Haleluya. Dan kita akan menerimanya bersama-sama Kristus. Tapi ada penderitaan, ada proses dalam hidup kita, tidak langsung diberikan sehingga kita jadi iman yang cetek. Tapi kita mempunyai iman yang lebih bertambah-tambah dalam Tuhan karena kita diproses oleh Tuhan, maka janji itu pasti kita miliki. Ya, janji di dunia ini tentang berkat rohani, jiwani, jasmani, janji di sorga yang mulia tentang hidup yang kekal, semua itu Tuhan berikan pada orang-orang yang disebut anak-anak Allah. Saudara percaya? Buktikan dalam hidupmu dengan perilakumu. Masa Tuhan biarkan? Tidak pernah Tuhan biarkan orang-orang yang berharap pada Dia, yang mencintai Dia, yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati kita saudara.